Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesempatan sehingga dapat menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah. Perkenalkan, nama saya Miladi Manna dari kelas 01 Tata Busana yang akan memaparkan kasus mengenai tak terima dipukul siswa lapor gurunya ke polisi. Sebelum itu, terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah perkembangan peserta didik, yakni Dr. Haji Syamsida, MPD. Nah, adapun materi pertama, yaitu latar belakang terjadinya kasus. Tindak kekerasan tak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan masalah secara edukatif. Di lembaga ini ternyata masih sering terjadi tindak kekerasan pada tahun 2018 lalu. Di salah satu SMA Negeri 2 Sinjai, seorang guru kelas 12 memukul siswanya. Siswa SMA Negeri 2 Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Nur Alim, usia 17 tahun, melaporkan gurunya ke polisi. Kata Nur Alim, "Saya laporkan ke polisi setelah memukul saya. Saya tidak terima dipukul karena saya tidak punya salah, lalu dipukul. Andai saya punya masalah, saya terima," kata Nur Alim. Adapun keunikan kasus yang pertama, yaitu murid tidak salah namun guru melakukan tindak kekerasan terhadap murid. Mengetahui bahwa ada kekerasan guru terhadap siswa di Kabupaten Sinjai, seharusnya guru memberikan contoh yang baik terhadap muridnya. Adapun materi selanjutnya yaitu kronologi kasus. Nur Alim mengaku dipukul oleh gurunya saat dirinya sedang menerangkan materi pelajaran seni di kelasnya pada pukul 1 Sabtu 10 Februari 2018 lalu. Diungkap bahwa saat itu baru saja Nur Alim mengikuti ulangan harian bersama kurang lebih 20 orang siswa lainnya di sekolah tersebut. Usai ulangan, Nur Alim bersiap-siap untuk pulang dengan memasukkan beberapa buku di dalam tasnya. Tiba-tiba sang guru Muhammad Ashar meminta Nur Alim maju ke depan untuk menerangkan materi pelajaran yang akan diikuti pekan depan. Nur Alim pun menerangkannya sesuai dengan permintaan oleh guru seni tersebut. Baru 2 menit berlangsung, Ashar kemudian meninju bagian tusuk kiri dari siswanya tersebut. Saat itu Nur Alim bertanya kepada gurunya alasan ia memukul dirinya. Namun guru honor tersebut menegaskan jika masih kurang pukulannya, sehingga Muhammad Ashar kembali memukul kedua kalinya. Terkait peristiwa tersebut, Polsek Sinjai Selatan memanggil Ashar hari itu juga untuk dugaan aksi pemukulan terhadap siswanya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pengertian kekerasan adalah kata yang biasa diterjemahkan dari violence, yang dari bahasa Latin disebut violentia. Violence erat berkaitan dengan gabungan kata Latin, vis yaitu daya kekuatan, dan latus yang berasal dari membawa, yang kemudian berarti membawa kekuatan. Menurut R. Audi merumuskan violence sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang. Menurut KBBI, kekerasan adalah perihal
atau sifat keras, paksaan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Menurut Blanch, kekerasan adalah pemakaian kekuatan force yang tidak adil dan tidak dapat dibenarkan. Menurut KUHP, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin, yang tidak dengan secara tidak sadar, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata. Adapun jenis-jenis kekerasan, yang pertama yaitu kekerasan terbuka, yakni kekerasan yang dapat dilihat atau diamati secara langsung, seperti perkelahian, tawuran, bentrokan massa, atau biasa yang berkaitan dengan fisik. Selanjutnya kekerasan tertutup, yakni kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti mengancam, intimidasi, atau simbol-simbol lain yang menyebabkan pihak-pihak tertentu merasa takut atau tertekan. Selanjutnya kekerasan progresif, yakni kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu seperti perampasan, pencurian, pemerkosaan, atau bahkan pembunuhan. Selanjutnya kekerasan defensif, yakni kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan seperti aparat untuk menahan aksi demo dengan lainnya. Adapun tinjauan kekerasan dari berbagai landasan. Tinjauan dari landasan hukum pendidikan. Kekerasan dari pendidikan sangat bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Fungsi pendidikan nasional untuk mengembangkan pengetahuan dan membentuk watak peserta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya tinjauan dari landasan psikologis pendidikan. Dampak yang timbul dari efek kekerasan adalah siswa menjadi pendiam atau menyendiri, minder dan canggung dalam bergaul, tidak mau sekolah, stres atau tegang, sehingga tidak konsentrasi dalam belajar, dan beberapa kasus yang lebih parah dengan mengakibatkan bunuh diri. Selanjutnya tinjauan dari landasan sosial budaya. Pada landasan sosial budaya, pendidikan diarahkan untuk mengembangkan hubungan antara individu dengan kelompok dan antar kelompok, serta mengembangkan nilai-nilai budaya Indonesia. Adapun faktor-faktor menyebabkan kekerasan dalam dunia pendidikan, yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan guru bahwa kekerasan itu tidak efektif untuk memotivasi siswa atau merubah perilaku. Selanjutnya itu persepsi buruk yang parsial dalam menilai siswa. Misalnya, jika siswa melanggar bukan sebatas menangani, tetapi mencari tahu apa yang melandasi tindakan itu. Selanjutnya, adanya hambatan psikologis, sehingga dalam mengelola masalah, guru lebih sensitif dan reaktif. Selanjutnya, adanya tekanan kerja guru, target yang harus dipenuhi oleh guru, seperti kurikulum, materi, prestasi yang harus dicapai siswa. Sementara kendala yang dihadapi cukup besar. Selanjutnya, pola yang dianut guru adalah mengedepankan faktor kepatuhan dan ketaatan pada siswa, mengajar satu arah, yaitu dari guru ke murid.
Selanjutnya, watak kurikulum yang mengedepankan pada kognitif dan cenderung mengabaikan kemampuan efektif sehingga guru mengajar suasananya kering, tidak menarik, padahal mereka dituntut ketaatan pada siswa, mengajar satu arah, yaitu dari guru ke murid. Selanjutnya, muatan kurikulum yang mengedepankan pada kemampuan kognitif dan cenderung mengabaikan kemampuan efektif sehingga guru dalam mengajar suasananya kering, tidak menarik, padahal mereka dituntut untuk mencetak siswa-siswa yang berprestasi. Selanjutnya, tekanan ekonomi. Pada gilirannya, bisa menjelma bentuk kepribadian yang tidak stabil seperti berpikir pendek, emosional, mudah goyah ketika merealisasikan rencana-rencana yang sulit diwujudkan. Nah, adapun solusinya, yang pertama yaitu menerapkan pendidikan tanpa kekerasan di sekolah. Yang kedua yaitu mendorong mengembangkan minimalisasi pendidikan, menyatupadukan kesadaran hati dan pikiran, membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan sekaligus suasana yang meriah, gembira dengan memadukan potensi fisik, psikis dan menjadi suatu kekuatan dengan integral. Selanjutnya itu hukuman yang diberikan berkolaborasi dengan tindakan anak. Selanjutnya terus-menerus membekali guru untuk menambah wawasan, pengetahuan, kesempatan, pengalaman baru untuk mengembangkan kreativitas mereka. Selanjutnya konseling. Bukan siswa saja yang membutuhkan konseling, tetapi juga guru. Sebab guru juga masa sulit yang membutuhkan penguatan atau bimbingan untuk menemukan jalan keluar yang terbaik. Selanjutnya, adapun teori yang mendukung dari teori yang dikemukakan oleh Johan Dalton, ia menyebutkan bahwa kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa oleh emosionalnya, sehingga realisasi jasmani dan aktual di bawah realisasi potensialnya. Adapun kesimpulan dari diskusi kali ini, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan, perkembangan atau perampasan hak tanpa hak hukum atau pendidik yang tidak bisa memiliki cara lain yang lebih lazim, yang kehabisan akal atau biasa diperlakukan kasar. Terkait peristiwa tersebut, Polsek Sinjai Selatan memanggil Asar hari itu juga untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap pemukulan terhadap siswanya. Cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.